Sahabat Kutu Buku, perkenalkan saya Ignatius Darta Ranuwijaya, ya biasa dipanggil Darta. Ya. Pekerjaan saya sebenarnya di awal adalah seorang ortopedagog, ya, di mana ortopedagog itu sebenarnya menangani ya kebutuhan-kebutuhan belajar anak-anak berkebutuhan khusus seperti misalnya anak-anak autis, anak-anak dengan sindrom Down, atau anak-anak yang mengalami hiperaktivitas atau kesulitan konsentrasi dan sebagainya. Saya memulai karir saya itu sejak tahun 97. Ya, dan pada tahun 2016 saya kemudian mencoba untuk menjadi seorang penulis. Artinya pengalaman-pengalaman berharga saya yang menurut saya berharga, saya coba tuangkan dalam buku. Ya, makanya kemudian beberapa buku saya diterbitkan oleh Canisius. Salah satunya adalah ini buku terbaru saya yang berjudul Individu dengan Sindrom Down. Ya, dan profesi saya memang tidak terlepas dari bagaimana mengupayakan hak-hak pendidikan bagi individu-individu berkebutuhan khusus dan juga kemudian mencoba mengawali proses-proses advokasi bagi keluarga untuk mendapatkan hasil terbaik tumbuh kembang mereka. Sahabat Kutu Buku, sekali lagi buku ini adalah refleksi pengalaman saya berinteraksi dengan anak-anak, orang dewasa dengan sindrom Down, dan juga para orang tua, serta para guru-guru khususnya di sekolah luar biasa atau sekolah khusus. Dan saya beri judul sebenarnya Individu dengan Sindrom Down, dan ada subjudul di sini yaitu Panduan Kesehatan, Pengasuhan dan Pendidikan bagi Orang Tua. Karena memang kontennya di sini sebenarnya pada waktu saya menyusun kurikulum ini, ya saya dibantu dengan beberapa tim. Salah satunya adalah dokter dari medis, dan memang saya minta kepada beliau untuk perlu ada instrumen di awal sebenarnya untuk menentukan sebenarnya kebutuhan kesehatan itu seperti apa. Sehingga panduan kesehatan ini kalau kemudian kita mencoba melihat, di sini kemudian berisi, tidak hanya berisi tapi juga dideskripsikan tentang kebutuhan-kebutuhan medis di awal. Ketika ibu bapak menemukan anaknya mengalami Down syndrome, ya di sini ada daftar-daftar di mana peluang-peluang untuk mencapai kehidupan yang berkualitas dalam arti kesehatan fisik itu seperti apa. Semua instrumen atau panduan tentang mengupayakan kesehatan yang baik bagi individu dengan Down syndrome saya tuliskan di sini. Jadi sekali lagi, mengapa kemudian subjudul pertama adalah panduan kesehatan? Karena memang itu berisi tentang bagaimana orang tua melakukan checklist tentang kebutuhan kesehatan untuk pertama-tama mengupayakan kesehatan yang baik sebelum kita melanjutkan kepada konteks pengasuhan dan pendidikan. Lalu kalau kita bicara tentang pengasuhan di sini, ya banyak sekali instrumen-instrumen pengasuhan di mana orang tua perlu menyesuaikan. Saat ini putra-putri mereka ada di usia berapa? Sehingga orang tua juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan perkembangan ya anak sendiri. Ya kira-kira milestone perkembangannya di usia berapa? Lalu juga kemudian prioritas kebutuhannya apa, semuanya ada, dan di sini menjadi kemudian panduan yang menurut saya cukup mudah bagi orang tua dalam konteks pengasuhan. Kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh orang tua, ya untuk misalnya mengasah kemampuan bina dirinya, lalu juga untuk mengasah ya kemampuan ya mereka sehari-hari untuk berpakaian dan sebagainya. Semua panduan di sini ada dan bisa dilakukan secara sederhana, secara mudah bagi orang tua di rumah. Nah, sementara dalam konteks pendidikan, tentunya ketika anak masuk usia sekolah, pilihan pendidikan itu terbuka. Sehingga panduan untuk pendidikan ini juga saya lampirkan di sini saya berikan khususnya untuk menemukan bentuk pendidikan yang terbaik. Apakah bentuk pendidikannya memang masuk ke sekolah khusus atau malah kemudian ke sekolah inklusi, ya, sehingga instrumen-instrumen di sini bisa membantu orang tua tidak hanya untuk menemukan dan mengenali lingkungan pendidikan yang tepat, apakah pendidikan luar biasa, apakah kemudian juga pendidikan inklusi atau malah ya melakukan homeschooling di rumah. Semua instrumen pendidikan di sini juga saya berikan dan tinggal digunakan oleh orang tua dan menyesuaikan sesuai dengan usia perkembangan anak, ya. Dan jangan lupa juga orang tua, di sini orang tua bisa mendapatkan semacam insight ya khususnya tentang assessment sederhana minat dan bakat. Jadi tidak hanya kita merencanakan atau merancang pendidikan anak di masa depan, tetapi juga kita perlu menemukan dan mengenali minat dan bakat anak.
sehingga sesuai dengan kebutuhan pendidikan dia di masa depan. Jadi itu adalah panduan-panduan yang memang kemudian saya berikan, berikut juga dengan contoh-contoh praktis yang ada di dalam sini yang bisa dilakukan dan dikerjakan oleh orang tua di rumah. Jadi begitu sahabat Kutu Buku, dan jika sahabat Kutu Buku berminat atau tertarik ada keluarga, family dan sebagainya, saya merasa bahwa teman-teman atau sahabat Kutu Buku perlu memiliki buku. Sahabat Kutu Buku, harapan saya dengan adanya buku ini sebenarnya adalah tidak hanya kemudian pemahaman atau malah kewaspadaan masyarakat umum, keluarga, atau praktisi khususnya para guru mengenai sindrom Down ini menjadi lebih kemudian mendapatkan insight baru atau malah kemudian pemahaman baru. Saya yakin ada beberapa buku sejenis ya, tetapi harapan saya kemudian adalah ketika buku ini kemudian ditulis dengan menggunakan pengalaman-pengalaman yang relevan atau malah kemudian bersumber dari para individu Down syndrome sendiri atau malah para keluarga sendiri, kontribusi mereka sendiri, saya berharap ini bisa mewakili kebutuhan keluarga, juga individu dengan sindrom Down, supaya mereka bisa lebih berkembang di masa depan, bahkan menggapai potensi terbaik dalam hidup mereka. Karena di akhir buku ini juga sebenarnya ada satu ruang kosong yang diberikan bagi para keluarga, ya, orang-orang tua yang memiliki putra-putri dengan sindrom Down untuk meneruskan cerita-cerita baik mengenai proses pendidikan putra-putri mereka yang mengalami sindrom Down. Jadi saya berharap para orang tua terus mengembangkan potensi terbaik putra-putrinya, ya, dan tidak jatuh pada ketidakmampuan mereka, tetapi terus menggali potensi dan bakat mereka sehingga mereka bisa berkembang dan bisa menjadi diri mereka sendiri. Saya kira itu yang terpenting, sahabat Kutu Buku. Ya, mari kita mulai mengisi praktik-praktik terbaik dari proses-proses pendidikan yang dilakukan oleh para orang tua sendiri, khususnya dalam membesarkan putra-putri mereka yang mengalami sindrom Down. Semoga buku ini memberikan inspirasi dan bermanfaat.